tadi Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak Yeni ya? Mbak mengenai Mbak Yeni tanya mengenai apa itu kafe B yang ada di gambar 2.2. Itu adalah biaya variabel dan biaya variabel bertahap. Untuk mengetahui dia bertahap apa enggak, kalau yang bertahap itu gambarnya atau grafiknya seperti tangga. Saat tertentu dia lurus tetap, tapi pada poin tertentu dia naik lagi seperti itu. Nah, kalau biaya variabel yang normal, yang biasa itu lurus diagonal seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Yaitu biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh perubahan kegiatan. Iya, selamat datang Mbak Umi. Oke. Jumlah totalnya tidak berubah walaupun kegiatan berubah. Iya, betul Mbak Triani, seperti itu. Atau biaya per unit makin kecil apabila kegiatan makin besar. Maksudnya apa? Coba kita lihat di gambar berikut ini. Nih ya, gambar 2.4. Ini berbeda dengan gambar yang ada di modulnya teman-teman. Saya ambil ini dari perpusnya UT. Jadi tadi yang pertama kan biayanya tetap meskipun jumlah kegiatannya berubah. Kalau kita lihat di sini, biayanya tetap, garis horizontal, garis lurus ke samping ini. Meskipun jumlahnya berbeda atau jumlahnya berubah, tapi sampai batas tertentu. Misalnya ini sampai batas 5.000. Nanti setelah 5.000 maka biaya tetapnya akan berubah. Oke, ini untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, biaya per unit makin kecil apabila kegiatan makin besar. Maksudnya apa? Ini kita lihat di sini. Nah, biaya tetap adalah sebesar 5 juta. Tapi kalau unit yang diproduksi semakin banyak, 1.000, 2.000, 5.000, maka biaya per unitnya akan semakin kecil. Kalau memproduksi hanya 1.000, biayanya 5.000. Kalau memproduksinya 2.000, biayanya jadi 2.500. Kalau memproduksinya 5.000, biayanya jadi 1.000. Nah, ini yang disebut biaya tetap. Itu semakin banyak memproduksi, maka biaya per unitnya akan semakin kecil. Itu ceritanya. Oke. Sekarang ini tambahan saja. Biaya untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan. Ada juga, tadi ada biaya variabel bertingkat, sekarang ada biaya tetap bertingkat. Jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu dan berubah pada kapasitas lain. Sama sebenarnya seperti variabel bertingkat. Kalau committed fixed cost, biaya tetap yang dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang atau untuk menjaga kapasitas yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Contohnya penyusutan aktiva tetap, biaya pajak, kekayaan, asuransi, dan lainnya. Sifatnya berhubungan dengan periode jangka panjang, tidak bisa diturunkan di tengah periode tanpa mengalami kerugian. Kemudian tidak akan berubah atau tetap dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan operasi.
Yang keempat, tidak bisa dipengaruhi oleh keputusan manajer atau perencanaan serta pengambilan keputusan oleh manajer. Jadi ini sifat dari committed fixed cost. Dia tidak bisa diubah-ubah, harus dibayar meskipun perusahaan tidak melakukan produksi, dan tidak bisa juga diganti oleh manajer. Gitu. Contohnya penyusutan mesin, meskipun perusahaan memproduksi sebesar 1.000 atau 2.000, biaya penyusutan mesin akan tetap. Ini tambahan mengenai biaya tetap di modul tidak ada, mungkin ini bisa jadi tambahan aja buat teman-teman. Kalau discretionary fixed cost, biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi kebijakan manajemen atau manage fixed cost. Misalnya, biaya pengembangan produk tahun 2001 dianggarkan 1 juta. Setelah dievaluasi, hasilnya bagus dan butuh tambahan dana. Maka untuk tahun 2002, manajemen menganggarkan menjadi 15 juta. Seperti itu. Jadi bisa dipengaruhi oleh manajemen. Setelah kita membahas biaya variabel dan biaya tetap, ada juga yang disebut biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik tetap dan juga variabel. Biaya campuran harus dipisah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kalau kita teman-teman bisa lihat di gambar 2.4, di situ ada biaya tetap yang lurus kanan kiri, dan biaya variabel yang garis naik. Nah, kalau dalam satu gambar itu ada 2 garis ini, maka terjadi biaya campuran. Kalau sudah ada biaya campuran, maka harus dipisahkan berapa yang BT, berapa yang BV. Tuh. Atau KV dan KT tadi kan pakai istilah K. Kalau di sini biaya bisa pakai BT dan BV. Oleh karena itu, untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Ini tambahan lagi, ada yang disebut metode engineer, yaitu digunakan bila analisis biaya tidak mempunyai pengalaman di masa lalu, diterapkan untuk pemisahan biaya pertama kali. Ada metode penghentian kegiatan atau standby method. Ini adalah caranya. Mungkin bisa teman-teman baca-baca di perpusnya UT ini sebagai tambahan. Perlu dijelaskan apa kita lanjut yang ada di modul aja? Perlu dijelaskan apa enggak? Apa dibaca sendiri? Oke, saya jelaskan sedikit. Kalau penghentian kegiatan, jadi ini adalah caranya. Perusahaan menghentikan kegiatan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Pada waktu tidak ada kegiatan, dihitung biaya tetapnya berapa. Nah, saat sudah berkegiatan kembali, dihitung jumlah keseluruhannya, kemudian dikurangkan dari biaya tetap yang sudah dihitung sebelumnya saat tidak ada kegiatan. Nah, selisihnya itu disebut biaya variabel. Tuh, ini caranya memisahkan biaya tetap dan biaya variabel yang pertama dengan penghentian kegiatan. Ini contohnya. Kemudian ada disebut metode gerak dan waktu. Metode ini digunakan oleh ahli teknik dengan melakukan beberapa percobaan setiap unsur kegiatan dan dilakukan berkali-kali. Nah, ini baru yang ada di modul dan yang sering kali keluar.
yaitu metode titik terendah dan tertinggi.